Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang elektrisasi dan magnetisasi. Di kehidupan sehari-hari, kita nggak pernah lepas dari listrik dan magnet. Mulai dari lampu yang menyala, charger HP, sampai berbagai alat elektronik di sekitar kita. Nah, lewat presentasi ini kita bakal bahas konsep dasar elektrisasi dan magnetisasi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian memperhatikan mengapa balon yang digosok ke rambut bisa menempel di dinding? Atau mengapa potongan kertas kecil dapat tertarik oleh penggaris plastik? Nah, peristiwa ini bukan sekedar kebetulan, melainkan akibat dari suatu proses fisika yang disebut elektrisasi. Nah, elektrisasi adalah proses penambahan atau pengurangan elektron pada suatu benda sehingga benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Elektron ini dapat berpindah saat dua benda bersentuhan atau berdekatan, sehingga benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Lalu bagaimana sih cara kerja elektrisasi? Nah, cara kerja elektrisasi itu ada tiga. Yang pertama dengan gesekan. Terjadi ketika dua benda digosok sehingga elektron berpindah. Yang kedua dengan cara sentuhan atau konduksi, yaitu saat benda bermuatan menyentuh benda netral sehingga muatan berpindah. Yang ketiga dengan cara induksi. Nah, dengan cara induksi ini benda bermuatan didekatkan ke benda netral tanpa menyentuh, menyebabkan pemisahan muatan. Selanjutnya, ada hukum dasar listrik statis. Nah, listrik statis mengikuti hukum bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Interaksi ini terjadi karena adanya gaya elektrostatik yang bekerja antar muatan. Nah, setelah memahami bahwa muatan listrik dapat saling tarik-menarik dan tolak-menolak, muncul pertanyaan penting. Apakah semua benda dapat menghantarkan muatan listrik? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi, berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan muatan listrik, benda dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan muatan listrik dengan mudah karena elektronnya dapat bergerak bebas. Contoh benda konduktor antara lain logam, seperti tembaga, besi, dan aluminium. Lalu, isolator adalah benda yang sulit atau tidak dapat menghantarkan muatan listrik karena elektronnya terikat kuat pada atomnya. Contoh benda isolator antara lain plastik, karet, kaca, dan kayu kering. Nah, selanjutnya contoh penerapan elektrisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggosokkan penggaris plastik dengan kain atau rambut menyebabkan elektron berpindah ke penggaris sehingga penggaris menjadi bermuatan listrik. Ketika penggaris bermuatan tersebut didekatkan ke potongan kertas kecil, muatan listrik pada penggaris akan menarik potongan kertas karena terjadi pengaruh gaya listrik, sehingga kertas dapat bergerak dan menempel pada penggaris. Selanjutnya, kita akan coba latihan soalnya ya teman-teman. Di sini diketahui dua benda bermuatan titik berada di udara. Muatan pertama Q1 4 mikrokolom dan muatan kedua Q2 sama dengan min 2 mikrokolom. Jarak antara kedua muatan adalah 30 cm. Lalu, tentukan besar gaya listrik yang terjadi dan jenis gaya yang ditimbulkan, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, di sini kita menggunakan rumus hukum Coulomb dengan rumus F sama dengan K mutlak Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, tadi kan diketahui nih, K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Dengan muatan pertama yaitu Q1, 4 dikali 10 pangkat 6 kolom. Dan Q2, 2 dikali 10 pangkat 6 kolom. Yaitu dengan jarak 0,3 meter. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dengan F sama dengan K, yaitu K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, dikali Q1-nya 4 dikali 10 pangkat 6, dan Q2-nya 2 dikali 10 pangkat 6, per R-nya yaitu 0,3 kuadrat. Nah, dihasilkan F
yaitu 0,8 Newton. Nah, karena muatannya berlawanan tanda, maka gayanya yaitu tarik-menarik. Untuk materi selanjutnya yaitu magnetisasi. Apa itu magnetisasi? Magnetisasi adalah proses terbentuknya sifat magnet pada suatu benda, sehingga benda tersebut mampu menarik benda lain yang bersifat magnetik, seperti besi dan baja. Kemudian, sifat magnet dapat timbul pada suatu benda ketika benda tersebut bersentuhan atau didekatkan dengan magnet, sehingga domain-domain magnet di dalam benda menjadi teratur, dan benda tersebut memiliki sifat magnet. Dan bagaimana sih cara kerja magnetisasi? Pertama-tama itu ada penggosokan, yaitu suatu benda digosok dengan magnet sehingga domain magnet di dalam benda menjadi searah. Yang kedua itu ada induksi magnet. Saat benda ferromagnetik didekatkan ke magnet tanpa bersentuhan sehingga benda tersebut menjadi magnet sementara. Kemudian ada arus listrik elektromagnet. Nah, ketika arus listrik dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada inti besi, sehingga inti besi tersebut dapat menjadi magnet. Kemudian ada sifat-sifat magnet. Magnet sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Selain itu, gaya magnet yang paling kuat itu berada di daerah kutub magnet. Dan magnet sendiri itu memiliki jenis dua benda, yaitu ada benda magnetik dan ada benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian untuk benda magnetik yaitu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti kayu, plastik, kaca, dan karet. Nah, untuk contoh penerapan magnetisasi itu ada kompas. Kompas itu bekerja berdasarkan sifat magnet bumi. Di dalam kompas terdapat jarum magnet yang sangat kecil yang telah mengalami magnetisasi sehingga dapat bergerak bebas. Nah, ketika kompas diletakkan pada suatu tempat, jarum magnet tersebut akan menyesuaikan diri dengan medan magnet bumi. Akibatnya, satu ujung jarum selalu menunjuk ke arah utara, sedangkan ujung lainnya itu menunjuk ke arah selatan. Dengan demikian, kompas dapat digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama dalam kegiatan navigasi seperti pelayaran, pendakian, dan perjalanan di alam terbuka. Kemudian di sini ada contoh latihan soal, yaitu diketahui sebuah solenoida memiliki jumlah lilitan N sebanyak 500 lilitan, panjang solenoida L sepanjang 0,4 meter, dan arus listrik yang mengalir 2 ampere. Yang ditanya yaitu tentukan besar medan magnet di dalam solenoida. Kemudian untuk pembahasannya, bahwasannya diketahui rumus medan magnet solenoida yaitu B sama dengan mu0 N per L dikali I. Kemudian tinggal kita substitusikan ke rumusnya. mu0 yaitu bernilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali jumlah lilitan yaitu 500 dibagi panjang yaitu 0,4 meter dikali arus yaitu 2 ampere. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus dan setelah dihitung mendapatkan hasil B sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat min 3T. Jadi untuk jawabannya yaitu besar medan magnet solenoida adalah 3,1 MT. Kawat tembaga sebagai pengantar listrik, baterai untuk sumber tenaga, dan magnet neodymium. Pada percobaan ini, kita melihat kawat dapat berputar sendiri saat dihubungkan dengan baterai. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Ketika kawat menyentuh kutub positif dan negatif baterai, arus listrik mulai mengaliri melalui kawat tersebut. Di saat yang sama, di sekitaran baterai terdapat medan magnet. Saat kawat yang dialiri arus berada di dalam medan magnet ini, muncul gaya yang disebut dengan gaya Lorentz.
Gaya Lorentz bekerja mendorong kawat ke arah tertentu karena bentuk kawat melingkar. Dorongan ini menyebabkan kawat bergerak memutar mengelilingi baterai.